Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati mengawali hari untuk melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam renungan pagi yang lalu saya membahas tentang pikiran yang kalut, yang mengambil kisah tentang Esther, khususnya di dalam pasal yang keempat. Di tengah berkecamuknya suasana hati Esther, ia datang kepada Tuhan, menyerukan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Susan, termasuk juga para dayang-dayangnya, untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan puasa selama 3 hari lamanya. Lalu apa yang terjadi sesudah 3 hari itu? Dalam pasal 5, khususnya dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8, kita bisa melihat setelah berdoa dan berpuasa, maka pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu dan berdiri di pelataran dalam istana raja. Dan pada waktu itu, raja melihat Ratu Esther, dan ia berkenan untuk memanggil Esther. Maka raja mengulurkan tongkat emasnya ke arah Esther agar Esther mendekat. Seperti yang sudah saya singgung, bahwa menghadap raja bukanlah perkara mudah. Meskipun ia seorang ratu, jika raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka jangan berharap datang kepada raja. Akibatnya bisa fatal. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, kita melihat dan membaca dalam bagian ini bahwa raja pun akhirnya bertanya apa yang Ratu Esther inginkan. Bahkan raja mengatakan jika ratu meminta setengah dari kerajaan, itu akan diberikan. Wah, ini bisa jadi bumerang bagi Esther. Maksud saya adalah Esther bisa nggak fokus, sebab ada tawaran raja yang luar biasa. Ada kekayaan, ada kemegahan, ada kuasa. Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang? Meskipun orang itu sudah hidup berkelimpahan, namun ini adalah kesempatan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Tapi bukan ini yang dikehendaki Esther. Bukan kekayaan, bukan kuasa. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semuanya, yaitu nyawa dan keselamatan bangsanya, orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan yang hendak dilenyapkan oleh Haman. Atau sebenarnya saudara-saudara, kesempatan ini juga bisa dipakai oleh Esther untuk langsung to the point dengan masalahnya. Ketika raja bertanya, langsung saja Esther bisa berbicara dan meminta raja melepaskan kaum Yahudi. Langsung saja Esther bisa memohon agar rencana jahat Haman dibatalkan atau digagalkan. Bisa juga Esther langsung merajuk kepada raja untuk menolong bangsanya. Namun ternyata itu tidak dilakukan oleh Esther. Malah Esther menjawab, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Artinya Esther mengundang raja dan Haman untuk datang ke dalam perjamuan. Wah, sebenarnya ini kesempatan emas yang terlewatkan. Kenapa harus mengundang makan? Mengapa Esther tidak langsung menjelaskan masalahnya? Mengapa Esther tidak mengatakan tujuannya, keinginannya? Demikian juga kita bisa membaca di saat perjamuan. Raja kembali bertanya kepada Esther apa yang diinginkannya. Esther pun menjawab hal yang sama. Mengundang raja dan Haman untuk datang kembali dalam perjamuan esok. Iya, nampaknya Esther seperti membuang kesempatan. Namun tunggu dulu. Memang kita melihat seakan Esther membuang kesempatan. Namun jika kita melihat bagian ini, khususnya di dalam pasal yang keempat, Esther jauh lebih tenang ketika dia datang kepada Tuhan
dalam doa dan puasa. Esther tidak terburu-buru mengambil tindakan, tidak terburu-buru berbicara, tidak gegabah di dalam bersikap. Ia tetap tenang. Saya percaya hikmat Allah melingkupi diri Esther sehingga Esther memahami apa yang harus dilakukan. Ia mencoba menanti waktunya Tuhan, waktu yang tepat untuk bertindak, waktu yang tepat untuk berbicara, waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Tetap tenang itu tidak mudah. Bahkan kita cenderung emosional, cepat bereaksi, cepat marah, dan bertindak gegabah. Ya, siapapun ingin masalahnya cepat selesai dan berakhir dengan happy ending. Itu wajar-wajar saja kok. Namun waktunya kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Bahkan sangat jauh berbeda. Tetap tenang memerlukan satu upaya yang harus terus diupayakan. Tetap tenang adalah kunci untuk melihat pekerjaan dan jawaban Tuhan yang dinyatakan. Tetap tenang akan memimpin kita melihat terang Tuhan. Saya pernah menyampaikan bahwa ketidaksabaran kita seringkali menimbulkan masalah baru. Firman Tuhan pagi ini berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat yang keempat. Bersama dengan Tuhan ada ketenangan. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kedamaian. Sekalipun masalah dan pergumulan masih ada, namun bersama Tuhan adalah kekuatan bagi kita, bagi jiwa kita. Lembah kelam mungkin sedang kita lewati pada hari ini, namun kita percaya bahwa di depan ada lembah yang hijau, yang tenang, yang menyegarkan. Lembah kelam adalah sejengkal pergumulan yang menghiasi perjalanan hidup kita, dan itu hanyalah sementara saja. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Ia sudah mengalahkan maut. Ia terus memimpin langkah hidup kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Jadi, mari kita datang kepadanya pagi ini, memohon belas kasih dan kemurahannya, agar kita tetap fokus, agar kita tetap memiliki hati dan pikiran yang terus tertuju kepada Kristus. Mari ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan silakan saudara berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, namun Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu berjalan bersama dengan kami. Bimbing kami, ajar kepada kami untuk melihat hal ini, supaya perjalanan hidup kami tetap fokus, tertuju kepada pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang harus kami lalui seizin, sekehendak daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita terus tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Allah senantiasa boleh menyertai kita, sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.